Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah candi-candi di Malang. Candi-candi tersebut adalah 1. Candi Badut, 2. Candi Songgoriti, 3. Candi Kidal, 4. Candi Jagu atau Jajagu, 5. Candi Singosari. Berikut adalah pembahasannya. Candi Badut. Candi Badut terletak di Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Namun secara administratif, situs ini termasuk dalam Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Situs Candi Badut dilaporkan untuk pertama kali pada tahun 1921 Masehi, di mana semula hanya berbentuk gundukan bukit berbatu, reruntuhan, dan tanah. Orang pertama yang memberitakan keberadaan situs ini adalah Maureen Breher, seorang kontrolir bangsa Belanda yang bekerja di Malang. Antara tahun 1925 hingga 1927 Masehi, Candi Badut dibangun kembali di bawah pengawasan B. de Haan dari Jawatan Purbakala Hindia Belanda. Dari hasil penggalian diketahui bahwa bangunan candi telah runtuh, kecuali bagian kaki candi yang masih dapat dilihat susunannya. Pada tahun 1926, seluruh bagian kaki dan tubuh candi dapat dibangun kembali, kecuali bagian atapnya yang tidak dapat diketemukan kembali. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1990 hingga 1993 Masehi dilaksanakan pemugaran lebih lanjut oleh Kanwil Depdikbud dengan suaka peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur melalui proyek pelestarian atau pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur yang dilakukan secara bertahap. Gaya arsitektur Candi Badut merupakan bentuk dan gaya kesenian yang berkembang pada abad 8 hingga 10 Masehi. Bentuk bangunannya tambun, bahan bangunan terbuat dari batuan andesit. Kaki candi polos tanpa hiasan. Motif kertas tempel pada dinding. Pintu masuk diberi penampil. Gawang pintu dan relung berhiaskan kalamakara. Reliefnya naturalis. Dari beberapa kesamaan tersebut, maka Candi Badut dimasukkan sebagai salah satu candi yang berlanggam Jawa Tengah. Dahulu candi ini dikelilingi oleh tembok batu yang sekarang sudah hilang sama sekali. Candi utama menghadap barat, dan di depannya terdapat 3 candi perwara yang sekarang hanya tinggal pondasinya saja. Pada candi perwara, bagian tengah dahulu terdapat arca Nandi. Sedangkan 2 candi yang ada di utara dan selatannya terdapat Lingga dan Yoni. Sekarang Lingga dan Yoni tersebut berada di sisi selatan halaman Candi Badut. Pada kaki Candi Badut sisi barat,
terdapat tangga masuk, di mana pada pipi tangga masuk diberi hiasan kepala kala yang membentuk hiasan lengkung Makara. Pada sisi samping kanan dan kiri tangga naik, terdapat hiasan 2 ekor burung, kinara dan kinari yang berbadan burung, berkepala manusia. Di atas ambang pintu masuk ruang utama, terdapat kepala kala tanpa rahang bawah, yang disambung dengan hiasan Makara di kanan kiri pintu. Hiasan inilah yang disebut sebagai kala Makara, yang dipercaya sebagai penolak kekuatan jahat. Pada samping kiri dan kanan pintu ruang utama, terdapat relung, di mana relung sebelah utara dahulu berisi arca Mahakala, dan relung sebelah selatan dahulu berisi arca Nandiswara. Sebelum memasuki ruang utama, dilakukan terlebih dahulu Mapradaksina, yaitu berjalan mengitari candi ke arah kanan candi atau searah dengan jarum jam. Pada sisi candi bagian utara, terdapat relung yang berisi arca Dewi Durga Mahesa Suramardini yang didapati tanpa kepala. Dalam mitologi agama Hindu, dahulu kala ada raksasa bernama Asura yang mengacau kahyangan, sampai-sampai para dewa pun kewalahan menghadapinya. Untuk menghentikan aksi raksasa Asura, maka dari diri Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu keluar api suci yang menyatu. Dari peristiwa inilah tercipta Dewi Perang sekaligus Dewi Maut, yakni Dewi Durga yang agung bertangan 8. Setelah tercipta, maka para dewa menganugerahkan berbagai pusaka perlengkapan untuk berperang. Karena takut dan merasa terdesak, maka raksasa Asura menjelma menjadi seekor kerbau atau Mahisa. Namun Dewi Durga mampu menemukannya dan berhasil mengalahkan raksasa Asura. Peristiwa penaklukan raksasa Asura ini diabadikan pada nama dan arca Dewi Durga. Dengan berbagai senjata pusakanya, menginjak punggung kerbau dan menarik ekornya. Pada tangan yang lain, menarik rambut raksasa Asura yang keluar dari tubuh kerbau jelmaannya tadi. Pada sisi timur atau belakang candi, terdapat relung yang seharusnya dahulu berisi arca Ganesha. Sedangkan sisi candi bagian selatan, terdapat relung yang dahulunya untuk arca Resi Agastya atau sering pula disebut sebagai Siwa Mahaguru. Namun dari semua relung luar, hanya bagian utara saja yang masih terdapat arca Dewi Durga. Setelah melakukan Mapradaksina, maka saatnya memasuki ruang utama Candi Badut. Di dalam ruangan sekarang tinggal sebuah kesatuan dari lingga dan yoni sebagai lambang kesuburan. Selain itu juga merupakan perwujudan atas kehadiran Dewa Siwa dan syaktinya Dewi Parwati. Di dalam ruang utama ini juga terdapat 5 relung kosong yang diduga dahulu sebagai tempat arca dewa. Dilihat dari beberapa panteon yang ditemukan pada situs Candi Badut, seperti arca Durga Mahisa Suramardini, arca Nandi, beberapa relung kosong yang seharusnya berisi arca dewa-dewa Hindu, dan yang paling penting adalah lingga yoni pengganti arca Siwa sebagai pusat puja saji dalam ajaran Hindu Siwa, maka jelas bahwa Candi Badut merupakan dewa Greha yang berlatarkan agama Hindu aliran Shaiwa. Candi Songgoriti.
Tak jauh dari daerah penemuan prasasti Sangguran, tepatnya di Desa Songgokerto, Kodyabatu, Malang Raya, terdapat sebuah situs yang letaknya berada di area Hotel Songgoriti. Situs ini dinamakan Candi Songgoriti. Candi Songgoriti pertama kali diperkenalkan oleh Van I. Iseldijk pada tahun 1799 Masehi. Kemudian Rik pada tahun 1849 Masehi dan Brumun pada tahun 1863 Masehi. Pada tahun 1902 Masehi, Knebel melakukan inventarisasi pada situs Candi Songgoriti dan dilanjutkan dengan perbaikan pada tahun 1921 Masehi. Pada saat renovasi pada tahun 1938, di dalam tanah dekat alas candi diketemukan 4 buah peti batu yang berisikan lingga dari emas, yoni dari perunggu, mata uang, dan kepingan emas yang bertuliskan nama dewa-dewa. Keunikan Candi Songgoriti adalah pembangunannya di atas sumber mata air panas yang diyakini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ukuran candi hanya 14,36 kali 10 meter dan tinggi 2,44 meter. Bangunan candi terbuat dari batu andesit, sedangkan pondasinya dari batu bata. Secara arsitektural, bangunan Candi Songgoriti terdiri atas kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Namun yang tersisa sampai sekarang hanyalah kaki candi dan sebagian tubuh candi, sisi timur, utara, dan barat. Candi Songgoriti berbentuk bujur sangkar dengan penampil-penampil dan hiasan berlanggam Jawa Tengah. Bidang-bidang dinding candi pada sisi relung-relung dihiasi ukiran orang berdiri. Dasar batur candi pada bagian selatan dan barat telah hilang. Pada kaki candi terdapat lubang-lubang dari mana air merembes, dialirkan dari ruang candi melalui batur ke pancuran atau jalatwara. Di tengah bilik candi terdapat sebuah sumuran. Di situ air panas menyembul ke permukaan. Candi Kidal terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, sekitar 20 km sebelah timur Kota Malang, Jawa Timur. Candi Kidal dibangun pada 1248 Masehi, bertepatan dengan berakhirnya rangkaian upacara kematian yang disebut Srada atau tahun ke-12 untuk menghormati Raja Anusapati yang telah meninggal. Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari Kerajaan Singasari. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singasari, yang memerintah selama 20 tahun, dari tahun 1227 hingga 1248. Kematian Anusapati dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singasari. Di dalam Kitab Negara Kertagama, Pupu 41, Bait 1 disebutkan, Batara Anusapati, putra Baginda, berganti dalam kekuasaan selama pemerintahannya. Tanah Jawa Koko Sentosa, bersembah bakti tahun Saka, perhiasan Gunung Sambu, 1170, beliau pulang ke Siwaloka, cahaya beliau diwujudkan arca Siwa gemilang di Candi Makam Kidal. Di sekeliling candi
Terdapat juga sisa-sisa pondasi dari sebuah tembok keliling yang berhasil digali kembali sebagai hasil pemugaran tahun 1990-an. Di sebelah barat, terdapat tangga masuk menuju kompleks candi. Jika dilihat dari perspektif tanah sekeliling, dengan dataran kompleks candi, nampak Candi Kidal agak menjorok ke dalam, sekitar 1 meter dari permukaan sekarang. Dirunut dari usianya, Candi Kidal merupakan candi tertua dari peninggalan candi-candi periode Singosari, sekaligus candi yang berlanggam Jawa Timur. Sesungguhnya ada candi yang lebih tua, yakni Candi Kagenengan, yang menurut versi Kitab Negara Kertagama tempat didarmakannya Ken Arok Ayatiri Anusapati. Namun sayang, candi ini sampai sekarang belum dapat diidentifikasi. Candi Kidal terbuat dari batu andesit dan berdimensi geometris vertikal. Kaki candi nampak agak tinggi dengan tangga masuk ke atas kecil-kecil, seolah-olah bukan tangga masuk sesungguhnya. Badan candi lebih kecil dibandingkan luas kaki serta atap candi, sehingga memberi kesan ramping. Pada kaki dan tubuh candi, terdapat hiasan medalion, serta sabuk melingkar menghiasi badan candi. Atap candi terdiri atas 3 tingkat, yang semakin ke atas semakin kecil. Dengan bagian paling atas, mempunyai permukaan cukup luas, tanpa hiasan atap seperti ratna atau ciri khas candi Hindu, atau stupa, ciri khas candi Buddha. Masing-masing tingkat disisakan ruang agak luas dan diberi hiasan. Hal menonjol lainnya adalah kepala kala yang dipahatkan di atas pintu masuk dan bilik-bilik candi. Kala salah satu aspek Dewa Siwa dan umumnya dikenal sebagai penjaga bangunan suci. Hiasan kepala kala Candi Kidal nampak menyeramkan, dengan mata yang melotot, mulut yang terbuka, dan nampak 2 taringnya yang besar dan bengkok memberi kesan dominan. Adanya 2 taring tersebut juga merupakan ciri khas Candi Corak Jawa Timuran. Di sudut kiri dan kanannya, terdapat jari tangan dengan mudra atau sikap mengancam, maka sempurnalah tugasnya sebagai penjaga bangunan suci candi. Relief Garuda. Pada bagian kaki candi, terpahatkan 3 buah relief indah yang menggambarkan cerita legenda Garudea atau Garuda, yang mengisahkan tentang perjalanan Garuda dalam membebaskan ibunya dari perbudakan dengan penebusan air suci Amerta. Narasi cerita Garudea pada Candi Kidal dipahatkan dalam 3 relief, dan masing-masing terletak pada bagian tengah sisi kaki candi, kecuali pintu masuk. Pembacaannya dengan cara prasawiya atau berjalan berlawanan arah jarum jam, dimulai dari sisi sebelah selatan atau sisi sebelah kanan tangga masuk candi. Relief pertama menggambarkan Garuda di bawah 3 ekor ular. Relief kedua melukiskan Garuda dengan kendi di atas kepalanya. Dan relief ketiga, Garuda menggendong seorang wanita. Di antara ketiga relief tersebut, relief kedua adalah yang paling indah dan masih utuh. Dikisahkan bahwa Kadru dan Winata adalah 2 bersaudara, yaitu istri Resi Kasyapa. Kadru mempunyai anak angkat 3 ekor ular, dan Winata memiliki anak angkat Garuda. Kadru yang pemalas merasa bosan dan lelah harus mengurusi 3 anak angkatnya yang nakal-nakal karena sering menghilang di antara semak-semak. Timbulan niat jahat Kadru untuk menyerahkan tugas ini kepada Winata. Diajaklah Winata bertaruh pada seekor kuda putih urai suara yang sering melewati rumah mereka, dan yang kalah harus menurut segala perintah pemenang.
Dengan tipu daya, akhirnya Kadru berhasil menjadi pemenang. Sejak saat itu, Winata diperintahkan melayani segala keperluan Kadru, serta mengasuh ketiga ular anaknya setiap hari. Winata selanjutnya meminta pertolongan Garuda untuk membantu tugas-tugas tersebut. Ketika Garuda tumbuh besar, dia bertanya kepada ibunya, mengapa dia dan ibunya harus menjaga 3 saudara angkatnya, sedangkan bibinya tidak. Setelah diceritakan tentang pertaruhan kuda urai suara, maka Garuda mengerti. Suatu hari ditanyakanlah kepada 3 ekor ular tersebut, bagaimana caranya supaya ibunya dapat terbebas dari perbudakan ini. Dijawab oleh ular, bawakanlah aku air suci Amerta yang disimpan di kahyangan serta dijaga para dewa dan berasal dari lautan susu. Garuda menyanggupi dan segera mohon izin ibunya untuk berangkat ke kahyangan. Tentu saja para dewa tidak menyetujui keinginan Garuda, sehingga terjadilah perkelahian. Namun berkat kesaktian Garuda, para dewa dapat dikalahkan. Melihat kekacauan ini, Batara Wisnu turun tangan, dan Garuda akhirnya dapat dikalahkan. Setelah mendengar cerita Garuda tentang tujuannya mendapatkan Amerta, maka Wisnu memperbolehkan Garuda meminjam Amerta untuk membebaskan ibunya, dan dengan syarat Garuda juga harus mau menjadi tunggangannya. Garuda menyetujuinya. Sejak saat itu pula, Garuda menjadi tunggangan Batara Wisnu, seperti nampak pada patung-patung Wisnu yang umumnya duduk di atas Garuda. Garuda turun kembali ke bumi dengan Amerta. Dengan bekal air suci Amerta inilah, akhirnya Garuda dapat membebaskan ibunya dari perbudakan atas Kadru. Hal ini digambarkan pada relief ketiga, di mana Garuda dengan gagah perkasa menggendong ibunya dan bebas dari perbudakan. Tidak jauh dari daerah Kidal, tepatnya terletak di Desa Jago, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terdapat pula situs Candi Jago. Candi Jago. Candi Jago berdiri di antara pemukiman penduduk Desa Tumpang. Posisinya di tepi jalan sebelah timur, dan lokasinya yang dekat dengan Pasar Tumpang menjadikan situs ini sering dilewati masyarakat. Jarak candi dengan rumah penduduk hanya sekitar 2 hingga 3 meter yang hanya dibatasi dengan pagar besi. Dilihat dari bentuk arsitekturnya, Candi Jago mirip dengan bentuk punden berundak, yang merupakan ciri bangunan religi dari zaman Megalitikum yang mengalami kebangkitan kembali pada masa akhir Majapahit. Badan candi terletak di atas kaki candi yang bertingkat 3. Bangunan utama candi terletak agak ke belakang dan menduduki teras tertinggi. Diduga pada bangunan utama itu diberi atap dari ijuk sebagaimana pura-pura di Bali. Di Candi Jago ini, untuk pertama kalinya nampak betul pengindonesiaan keseluruhannya. Relief-reliefnya merupakan pahatan datar, gambar orangnya menyerupai wayang kulit Bali sekarang. Tokoh kesatria diikuti Puno Kawan. Pada halaman Candi Jago sekarang, terdapat arca Amogapasa, dewa tertinggi dalam agama Tantra yang memiliki tangan 8. Namun sayang kepalanya telah hilang. Dilihat dari ragam hias terutama reliefnya yang mengisahkan lakon Kresnayana, Partayasna, dan Kunjarakarna, sangat
diyakini bahwa Candi Jago yang sekarang berdiri berasal dari masa keemasan Majapahit. Karena kisah Partayasna dan Kunjarakarna adalah kakawin yang ditulis Empu Tanakung, beliau hidup pada masa Majapahit. Untuk pembacaan relief di Candi Jago dengan cara kebalikan arah jarum jam atau mengirikan candi atau disebut juga prasawiya. Adapun deskripsi cerita relief tantris Kunjarakarna, Partayasna Arjuna Wiwaha, dan Kresnayana pada teras Candi Jago sebagai berikut. Pada undang-undakan pertama, sudut barat laut, mulailah relief yang menggambarkan cerita-cerita binatang. Di sini terlukis ada 2 ekor kura-kura menggigit bilah kayu yang dibawa terbang oleh seekor angsa. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok serigala yang menghina kura-kura. Karena kura-kura tidak tahan dihina, mereka membalas. Akibatnya mereka terjatuh karena gigitan pada kayu mereka lepas demi membalas hinaan para serigala. Akhirnya para serigala memangsa 2 ekor kura-kura tersebut. Di sudut timur laut, mulailah rangkaian relief cerita yang berlatar belakang agama Buddha, yaitu menggambarkan riwayat yaksa atau raksasa Kunjarakarna. Dilukiskan yaksa Kunjarakarna menghadap kepada dewa tertinggi, Sang Wairosyana, untuk mempelajari agama Buddha. Atas nasihatnya, ia pergi ke neraka. Setelah tiba di sana, ia melihat siksaan-siksaan yang harus diderita oleh roh-roh makhluk yang berdosa di dunia. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat bahwa kancah penyiksaan yang berbentuk lembu itu dipersiapkan untuk menyiksa sahabatnya yang bernama Purnawijaya. Dengan bergegas-gegas, Kunjarakarna kembali ke dunia untuk memberitahukan perjalanannya di neraka kepada Purnawijaya. Ia menasehati agar Purnawijaya ikut menghadap kepada Wairosyana supaya mendapat ampunan atas kesesatannya dahulu. Setelah Purnawijaya menunjukkan bahwa ia betul-betul bertobat, maka diberilah ia keringanan hukuman oleh Sang Wairosyana. Dan betullah setelah Purnawijaya turun ke neraka untuk menjalani siksaannya selama 10 hari dalam ketel, pecahlah ketel penyiksaan tersebut dan berubah menjadi telaga yang indah dengan batang pohon dewata di tengahnya. Setelah ia pulang ke dunia, maka ia memberikan puji-pujian kepada Yang Maha Tinggi beserta istri dan pengikutnya. Cerita ini diselesaikan pada lapik undak-undak kedua. Di sini cerita dimulai pada sudut barat laut dan mungkin berjalan terus sampai sudut tenggara. Namun sayang bagian tersebut sudah hilang. Pada undang-undang pertama, sudut barat daya, mulailah cerita Partayasna, yaitu cerita permainan judi yang dilakukan oleh para Pandawa dengan para Kurawa. Diceritakan gara-gara permainan judi yang curang dari para Kurawa, maka Pandawa kehilangan semua harta miliknya, kerajaannya, dan Draupadi, istri para Pandawa. Selain itu, para Pandawa juga harus dibuang ke dalam hutan selama 15 tahun. Atas nasihat sahabat mereka Widura, maka Arjuna memisahkan diri dari keluarganya untuk bertapa di Gunung Indrakila supaya mendapat senjata sakti untuk memerangi para Kurawa kelak. Dalam perjalanan, ia mengalami berbagai kejadian. Ia menginsafkan seorang gadis yang jatuh cinta kepadanya, juga bertemu dengan Dewi Sri yang menambah semangat, Dewa Kama dan permaisurinya Rati di dekat sebuah danau, dan ditolong oleh mereka berperang melawan raksasa Nalamala yang keluar dari danau itu. Setelah ia berubah menjadi Mahadewa sebagai akibat pemujaannya, bertemu dengan pertapa Dwaipayana yang memberi pelajaran, lalu ia mendaki Gunung Indrakila.
Pada undang-undang ketiga, cerita Arjuna itu dilanjutkan dengan relief cerita Arjuna Wiwaha. Dibaca mulai dari sudut barat daya. Cerita itu dimulai dengan persiapan para bidadari yang diutus Dewa Indra untuk menguji Arjuna yang sedang bertapa. Setelah mencoba menggoda Arjuna berkali-kali tapi tidak juga berhasil, mereka pun kembali ke kahyangan Dewa Indra. Sementara itu, Raja sekalian raksasa Niwatakawasya mengutus raksasa Mangmangmuka untuk membunuh Arjuna dalam bentuk seekor babi yang mengacau hutan-hutan di sekitar pertapaan. Arjuna terkejut lalu memburu babi tersebut. Di saat bersamaan dengan Arjuna, Dewa Siwa yang menyamar sebagai seorang pemburu melesatkan panahnya. Kedua panah tersebut bersatu, lalu terjadilah perselisihan antara keduanya. Saat Arjuna hampir kalah, ia memegang kaki lawannya. Saat itulah pemburu tersebut berubah dalam bentuk Siwa Ardhanariswara. Setelah itu, Arjuna dianugerahi sebatang panah pusaka, Pasopati namanya. Kemudian, Arjuna menuju istana Dewa Indra di kahyangan. Ia mendapat tugas menyusup ke istana raksasa Niwatakawasya untuk mengetahui kelemahannya bersama bidadari Supraba yang didam-idamkan sang raja raksasa. Dengan tipu muslihat berhasillah ia. Lalu raja raksasa itu bersama dengan pengikutnya tewas dalam pertempuran melawan para dewa. Di akhir cerita digambarkan Arjuna dipuji-puji oleh para dewa. Krisnayana. Pada tubuh candi hanya sebagian kecil saja yang tersisa. Relief pada tubuh candi ini menggambarkan cerita Krisnayana, yaitu menggambarkan episode peperangan antara Kresna dengan Raja Raksasa Kalayawana. Kresna melarikan diri ke dalam goa, di mana Raja Mucukunda tertidur melepas lelah setelah peperangan bersama para dewa melawan para raksasa. Sebagai hadiah atas bantuannya itu, ia memperoleh kesaktian dapat membakar siapa saja yang berani mengganggu tidurnya. Karena dikejar-kejar oleh Kalayawana, Kresna masuk ke dalam goa dan bersembunyi di belakang tempat tidur Mucukunda. Kalayawana yang tidak berhati-hati itu menendang Mucukunda karena disangka Krishna. Maka bersama dengan tentaranya, ia terbakar oleh api yang keluar dari pandangan mata Mucukunda. Dilihat dari relief cerita yang berlatar Buddhis seperti Kunjarakarna, dan juga adanya relief cerita yang berlatarkan Hindu seperti Partayasna dan Krisnayana. Selain itu, terdapat panteon-panteon seperti Arca Bhairawa dan Arca Amogapasa. Ini membuktikan bahwa latar keagamaan Candi Jago adalah Tantrayana atau aliran Siwa Buddha. Candi Singosari. Candi Singosari berada di Jalan Kertanegara, Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sebenarnya situs ini merupakan areal percandian yang luas, namun sekarang yang masih dapat diselamatkan hanyalah Candi Induk Singosari saja. Sekitar situs ini berbatasan langsung dengan jalan raya dan rumah-rumah penduduk. Nicolaus Engelhardt adalah orang yang pertama kali membuat laporan tentang adanya reruntuhan bangunan candi di daerah dataran Tandus Malang dalam tahun 1803 di daerah Singosari. Dia adalah seorang Belanda yang mulai menjabat sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa tahun 1801 dan berkedudukan di Pasuruan. Akhirnya pada tahun 1901, Komisi Arkeologi Belanda mengadakan penyelidikan. Tahun 1904 diadakan penyelidikan ulang dan penggalian. Dan kemudian dilanjutkan pada tahun 1934, Departemen Survei Arkeologi dari Hindia Timur Belanda
merestorasi bangunan Candi Singosari hingga selesai pada tahun 1937. Tahun penyelesaian ini digoreskan pada batu kaki candi di sudut barat daya. Dalam kepercayaan umat Hindu, candi merupakan replika dari Gunung Himalaya di India. Di sana terdapat puncak tertinggi yang disebut Gauri Sangkar, yang dikelilingi 4 puncak yang lebih rendah, yaitu Dhaulagiri, Nanga Parbat, Nanda Devi, dan Kanchenjunga. Gunung Gauri Sangkar dipercaya sebagai tempat bersemayam para dewa yang disebut Meru, yang memiliki puncak disebut Kailasa. Sesuai Gauri Sangkar, maka Meru juga dikelilingi 4 puncak yang lebih rendah, yaitu Mandara, Gandamana, Vipula, dan Suparsha. Gunung Meru dengan puncak Kailasa dan 4 puncak lainnya merupakan pusat alam semesta dan tempat para dewa. Begitu pula candi dibangun secara vertikal, mengacu pada konsep Meru tadi. Bila Gunung Meru itu punya puncak, lereng, dan kaki, maka candi pun begitu juga, yaitu kaki candi atau upapita disebut burloka, yaitu gambaran dari alam manusia ini. Badan candi atau vimana disebut buah loka, yaitu gambaran dunia antara. Puncak candi atau shikara disebut swaloka, yaitu gambaran alam sorga tempat tinggal para dewa. Dengan demikian, Candi Singosari merupakan gambaran Gunung Meru. Struktur bangunannya tinggi dengan dikelilingi 4 puncak yang lebih rendah. Sayang sekali, Candi Singosari telah kehilangan puncak-puncaknya karena telah runtuh. Candi Singosari terbuat dari batu andesit menghadap ke arah barat. Bagian-bagian candi dari bawah ke atas sebagai berikut. Tingkat bawah persegi 4 yang disebut batur candi atau teras. Teras ini dapat dinaiki lewat tangga dari arah barat. Kaki candi yang tinggi sekaligus terdapat ruang-ruang untuk tempat arca-arca. Seperti candi-candi yang lainnya, di sini terdapat 5 ruang yang mengelilinginya. 2 ruang sebelah barat, dahulu terdapat arca Mahakala dan Nandiswara. Ruang utara dahulu terdapat arca Durga Mahisa Suramardini. Pada sisi timur atau belakang candi, terdapat relung yang seharusnya dahulu berisi arca Ganesha, dewa ilmu pengetahuan dan penghancur rintangan, yaitu anak dewa Siwa. Ganesha berwujudkan tubuh manusia, namun berkepala gajah. Tangannya ada 4, masing-masing membawa kapak, tasbih, dan mangkuk. Sebagai dewa ilmu pengetahuan, hal ini dilambangkan oleh belalainya yang menghisap madu pada mangkuk yang berwujud tengkorak, serta perutnya yang buncit atau disebut juga lambodara. Sedangkan sisi candi bagian selatan terdapat relung yang masih ada arcanya, yaitu arca Resi Agastya atau sering pula disebut sebagai Siwa Mahaguru. Arcanya digambarkan sebagai orang tua berperut buncit yang melambangkan kekayaan dalam berbagai ilmu keagamaan, serta berjanggut dan berkumis lebat, memakai sorban atau terkadang rambutnya disanggul, membawa tasbih dan tak lupa kendi amerta. Pada pundak kiri terdapat kebut atau pengusir lalat atau disebut juga camara. Sedang sisi kanan terdapat trisula.
Selain arca Agastya, arca-arca yang lain telah diambil dan diangkut ke Belanda tahun 1819 Masehi. Sedang di ruang utama, sekarang hanyalah pedestal atau landasan arca yang telah rusak. Menurut Oi Bloom, pedestal tersebut merupakan landasan dari arca Bhairava, bukan lingga. Bentuk Bhairava atau Siwa Bhairava digambarkan jongkok duduk di atas serigala, sedang kaki bertumpu pada lapik tengkorak, hiasannya pun tengkorak. Bertangan 4, membawa trisula, pisau, gendang, serta mangkuk tengkorak dan bermuka raksasa. Tubuh candi yang langsing dengan 4 relung di masing-masing sisinya. Atap candi menjulang dan semakin ke atas semakin runcing. Candi ini dahulu tidaklah berdiri sendiri. Di sebelah selatannya masih terdapat sebuah batur yang mungkin dahulu terdapat bangunan-bangunan kecil. Dahulu juga ditemukan sekelompok bangunan beberapa ratus meter di sebelah barat daya candi itu. Diperkirakan dahulu di sana terdapat sekurang-kurangnya 5 bangunan suci, atau lebih yang berlatarkan sebagian Hindu dan sebagian Buddha. Dan beberapa ratus meter di sebelah barat candi, terdapat sepasang arca Dwarapala yang ukurannya sekitar 3,7 meter. Apakah sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.